Ya, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Adi Purnomo dalam program Meja Redaksi. Dan saya hari ini tidak sendiri. Bersama saya ada Wakil Pemimpin Redaksi Berita1.com, Bapak Ansel Musbata. Selamat siang, Pak Ansel. Siang, Terima kasih sudah datang ke Meja Redaksi. Siap. Dan selain itu juga ada News Gathering and Development Manager BTV, Bapak Cleophas Clewen. Selamat siang, Pak Cleo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Meja Redaksi. Akhir-akhir ini Indonesia sedang banyak ditimpa musibah, Bapak. Yang akhir tahun sampai awal tahun bencana di Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara. Dan yang terbaru ada banjir gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Dan yang hingga sini masih dalam penanganan. Dan yang terbaru justru ada kebakaran hutan di Kalimantan, bahkan sampai sekarang melambat ke Sumatera, sudah sampai situ. Nah, kalau menurut Bang Cleo, bagaimana redaksi menyikapi begitu banyaknya bencana di negeri ini ya? Dari sisi pemberitaan dan angle-nya. Ya, jadi kalau kita ya dari tim tim liputan News Gathering itu memang pada saat terjadi bencana seperti itu kan kita anggap bencananya kan sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan ya. Jadi itu dampaknya sangat masif, apalagi kita memang hampir 90% lebih itu kan bencana bencana ekologis ya, hidrometeorologi gitu. Jadi kayak gempa, banjir dan lain-lain. Nah, pada saat ketika kita mendengar peristiwa itu, pada saat gempa ya, nah kita sudah langsung berkoordinasi dan kita juga dengan redaksi kita sudah kompak dan kita langsung menerjunkan tim ke sana gitu kan. Pertama teman-teman dari kontributor, terus juga setempat ya sudah langsung memapping dan teman-teman dari Jakarta kita memperkuat dan kita melakukan liputan-liputan yang secara komprehensif baik dari sisi peristiwanya maupun menggali kondisi yang sisi kemanusiaannya maupun dari aspek bantuan dan lain-lain ya. Karena memang ketika itu terjadi kan itu kan sangat mengejutkan karena 7,7 itu kan kita juga sudah ada pengalaman bahwa itu kan potensi tsunami dan sudah terjadi tsunami walaupun kecil ya, walaupun 1 meter gitu kan. Tidak seperti di Aceh ya hampir 29 meter. Namun ini kan kenyataannya hingga saat ini kan ada ratusan yang udah tewas, pengungsian sampai ratusan ribu ya pengungsi. Belum lagi yang aspek sosial yang artinya secara redaksi ini kita sangat konsen penuh dan kita sangat full ya untuk meliput agenda peristiwa bencana ini, termasuk juga kita juga menyisipkan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan mempercepat agar proses bantuan yang selama ini kan menjadi yang jadi problem karena sampai saat ini ada 30% penyaluran bantuan logistik yang belum maksimal, terutama di daerah Manggarai Timur. Nah ini mungkin juga jadi konsen redaksi kita agar mitigasi atau manajemen bantuan ini bisa cepat dieskalasi dan disalurkan gitu kan daerah masyarakat secara waktu tanggap darurat hingga 28 Agustus ini mungkin sudah tercover semua, tinggal mungkin masuk masa pemulihan. Nah, mungkin itu akan berikutnya ya akan kita bisa dorong itu Mas Adi. Oke. Dari sisi Pak Ansel, dari perspektif pemberitaan Pak, sejauh mana kesiapan pemerintah dalam respon bencana dengan skala besar seperti ini? Ada bencana di NTT 7,7 magnitudo, ada kebakaran yang semakin meluas dan bahkan beberapa hari lalu kebakaran justru asapnya sudah menyeberang ke negara sebelah. Bagaimana Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita lihat secara umum, kalau saya menilai sebenarnya pemerintah cukup sigap. Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah punya lembaga sendiri untuk menangani bencana. Itu kalau di tingkat nasional namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian di daerah ada namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, dalam kasus terutama gempa karena gempa ini menimbulkan banyak korban. Pertama, korban meninggal. Korban meninggal, data terakhir BNPB itu 103. Kemudian ada korban luka-luka terutama karena patah tulang ya, akibat mungkin tertimpa bangunan dan sebagainya. Nah, ini memang yang menjadi masalah. Pertama korban, kemudian yang kedua seperti yang disampaikan Pak Cleo tadi terkait dengan penyaluran bantuan. Nah, ini yang memang bagi kita harus mendapat perhatian. Kalau kita berkaca pada pengalaman banjir bandang dan longsor di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, memang persoalannya ada pada bagaimana menjangkau warga atau masyarakat yang menjadi korban di daerah-daerah terpencil. Ya,
fakta sulit memang dijangkau, Pak, ya? Tadi saya pagi memang sempat langsung kontak dengan kontri kita di Manggarai Timur. Saya coba cek bagaimana penyaluran bantuan di sana. Jadi kalau data yang disebutkan khusus di Manggarai Timur itu sampai dengan kemarin itu datanya ada sekitar 31.000 pengungsi. Nah, dari 31.000 pengungsi ini baru 70% yang mendapat bantuan. 30% sampai sekarang belum terjangkau. Sehingga mereka untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mencari ubi di hutan misalnya, atau sayur-sayuran di hutan untuk bertahan hidup. Nah, ini sebenarnya tantangan utama dari BNPB dan jajarannya, termasuk pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk lebih cepat menjangkau masyarakat agar bantuan itu lebih cepat sampai, lebih cepat tersalurkan, sehingga mereka bisa bertahan hidup dan korban bencana itu bisa ditangani dengan baik. Nah, memang kalau kita lihat kasus di NTT sebetulnya ini juga masih menjadi pertanyaan buat kita, karena tadi saya cek, yang 70% terjangkau ini apakah memang mereka misalnya sudah mendapat makanan 3 kali sehari misalnya. Kemudian bagaimana penerangan, kemudian ada syarat bahwa misalnya pengungsi itu harus dapat kasur misalnya orang satu misalnya per jiwa. Nah, apakah itu sudah terpenuhi semua? Nah, mungkin laporannya ke pusat atau mungkin laporannya ke Pak Presiden yang hari ini langsung berkunjung ke sana ya, mungkin sudah semua tersalurkan. Tetapi fakta di lapangan, nah ini sebenarnya tugas kita sebagai media untuk mengecek langsung di lapangan bagaimana sebenarnya realisasi bantuan di lapangan. Gitu mungkin awalnya. Nah, ini terkait fakta penyampaian bantuan, Bang Cleo. Banyak kan simpang siur nih, ada daerah yang terisolir belum dapat bantuan dan ada yang sudah nih. Bagaimana pemberitaan menyampaikan yang real? Sebenarnya daerah mana yang sudah tersampaikan bantuan tersalurkan seluruhnya dan daerah mana yang belum? Itu bagaimana merancang pemberitaan ini biar bisa diterima masyarakat bahwa benar-benar real? Ya, jadi kalau kita lihat dari petanya gitu ya, peta darurat bencana gempa ya kan, yang dampaknya itu kan jelas ada di pusatnya kan di Nagekeo, terus dia ada di Manggarai Timur, terus dia ada di Manggarai ya. Artinya memang wilayah ini kan yang jadi concern ya. Betul. Dan selama ini memang yang dari seluruh daerah tadi itu ya, yang terdampak itu yang paling parah emang daerah Manggarai Timur. Itu kan memang yang agak terisolir ya. Banyak desa-desa di situ yang memang sampai sepekan setelah gempa itu ya, itu mereka juga masih kesulitan kan, karena belum terjangkau ya bantuan-bantuan logistik. Nah, ini kan sebenarnya emang sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena gini, karena daerah NTT itu kan emang daerah yang rawan gempa. Itu kan masuk dalam lempeng ini ya, Ring of Fire ya, lempeng patahan segala macam di kawasan Pasifik. Artinya bukan pertama kali ini terjadi sebenarnya gempa seperti ini. Waktu itu kita ingat 92 juga tsunami besar ya kan. Belum lagi beberapa kali bencana lah terjadi di sana, kekeringan dan lain-lain. Nah, artinya gini, di sini kan juga BPBD yang tadi disinggung tadi ya punya harusnya ada fokus di situ ya, sebagai operator langsung penanganan bencana di daerah gitu kan. Jadi kita terjadi gempa. Nah, kalau seandainya memang mitigasinya sudah dilakukan secara baik ya, secara maksimal, mungkin ketika itu terjadi bencana seperti itu, nah problem ini harusnya tidak terjadi ya kan. Ada persoalan data ya kan, siapa yang belum tersentuh bantuan, atau kenapa ini bantuannya logistiknya terhambat di mana. Ini kan harusnya petanya sudah terjadi tuh. Memang kita maklumi ketika memang terjadi ini kan bencana gempa ini kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol ya. Betul. Nah, kalau lain halnya mungkin bencana-bencana yang lain yang bisa dikontrol, misalnya kayak yang memang kayak banjir atau seperti ya yang sifatnya hidrometeorologi. Ini kan gempa ini kan tektonik ya, gempa inilah langsung dari ini ya. Tidak ada ini, tapi kita punya mitigasi bencana di situ ya kan. Ada mitigasi bencana, ada early warning system ya kan, yang terjadi sebelum segala macam. Jadi memang sudah ada pemetaan. Harusnya di pemetaan ini, mitigasi ini kalau memang itu dijalankan ya atau dilakukan, mungkin bisa aja deh, bisa. Emang faktanya kan memang tidak banyak juga daerah yang belum sampai ya. Oke, artinya peringatan dini itu belum seluruhnya terjangkau, Pak. Belum di setiap daerah tuh belum ada gitu maksudnya gitu. Nah, itu dia. Jadi peringatan dini kan jadi standar yang ini ya, yang SOP lah ketika terjadi bencana ya. Nah, ini kan ketika terjadi bencana, nah kalau seandainya karena ini gempa, sekali lagi nih gempa ini kan tidak bisa dikontrol ya. Iya, jadi mendadak. Nah, apakah
apakah ini tersampaikan langsung ke ini ya? Dampaknya udah pastilah. Ya. Cuman sekarang pertanyaannya yang jadi problem hingga hari ini kan, kenapa logistik tidak bisa segera itu kan? Ya itu tadi ya, ini kan perlu ada semacam kerjasama secara terintegrasi lah antara semua pihak lah di situ. Jadi tidak lagi hanya BPBD tentunya ya, ada TNI, ada Polri, ada dan semua elemen PU, masyarakat, termasuk juga masyarakat yang mungkin gimana kesiapsiagaan mereka gitu kan menghadapi bencana gempa ini kan menjadi hal yang bukan fenomena baru kan di sana. Jadi mungkin kesiapan mereka dan gimana cara upaya darurat segala macam itu kan harusnya ada ya. Tapi emang kalau soal gimana menembus itu problem lain. Betul, tuh. Ya kan ketika ada kendala infrastruktur yang belum ini harusnya emang itu yang harus diselesaikan dulu. Diproses ya kan, dulu. kayak tadi ada informasi pada saat ratas ya Presiden kan hari ini kan itu kan problem yang saat ini masih dipersoalkan yang pasti perlu menjadi sorotan itu kan gimana cara membuka gitu kan jalur utara lintas utara Flores itu kan yang arah menembus ke Labuan Bajo gitu kan. Itu kan yang jalur penting. Nah, ini kan belum. Nah, ini sekarang sedang dikerjakan oleh PU ya untuk menormalisasi jalur itu. Artinya emang kalau emang ini bisa dilakukan di awal gitu kan. Nah, mungkin bisa lebih cepat. Nah, tapi kan ini kan sekarang baru bisa ditembus karena mungkin tantangan medan yang memang cukup berat. Ya cukup menantang era yang harus tertunda hingga 10 hari ini. Itu mungkin ada percepatan yang harus dilakukan gitu. Mitigasinya. Ya. Nah Pak, Presiden Prabowo hari ini kan berkunjung ke itu ya Pak. Nah ini seberapa besar kehadiran Presiden ini mampu mempercepat penanganan bencana dan bagaimana masyarakat sana biar cepat membangun psikologis dampak gempa ini bisa tersembuhkan. Seberapa besar Pak dampak kehadiran Presiden di sana Pak? Ya, jadi begini. Tadi kebetulan memang kita juga lihat bahkan kunjungan Presiden ke Manggarai ya, Manggarai Timur itu disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi berita termasuk di kita Berita Satu dan BTV ya. Nah di situ memang saya lihat yang jelas pasti ada Kepala BNPB di sana, Kepala BNPB di sana, kemudian ada Kapolri di sana, kemudian saya lihat dari unsur tentara tadi ya, itu ada juga di sana. Nah biasanya dalam kasus bencana-bencana besar seperti ini maka umumnya aparat TNI dan Polri itu berada di depan di samping BNPB yang juga biasanya juga diambil dari unsur-unsur militer. Nah, saya pikir dukungan kehadiran Prabowo di Manggarai Timur ini kita berharap agar tadi sumbatan-sumbatan terkait dengan infrastruktur untuk penyaluran bantuan dan sebagainya bisa lebih cepat teratasi. Saya lihat tadi mungkin entah Pangdam atau mungkin dan Ramil di sana misalnya itu langsung menyampaikan kebutuhan bagaimana misalnya kebutuhan alat, peralatan, kemudian bagaimana transportasi segala macam. Nah, itu disanggupi oleh Pak Prabowo dan saya pikir kalau sudah disanggupi seperti itu mungkin paling dalam 2-3 hari ini sudah bisa ke sana peralatan itu. Nah, untuk bantuan memang tadi masih ada PR khusus di Manggarai Timur ya. Saya pikir 30% ini semoga bisa lebih cepat terjangkau. Tetapi memang di sana kan mungkin ada hutan dan sebagainya yang bisa jadi sumber makanan sementara. Meskipun sebenarnya itu adalah hal yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Tadi terkait dengan masalah komunikasi sebenarnya memang benar pada awal kejadian memang susah karena mungkin operator juga ada gangguan sinyal dan sebagainya sehingga mungkin dulu kalau kita ingat ada yang namanya orari ya semacam organisasi. Nah, mungkin dengan informasi dari situ atau mungkin dengan telepon satelit kalau kita tahu di daerah itu kan ada yang namanya Babinsa, Babin Kamtipmas seharusnya mereka juga dilengkapi fasilitas komunikasi seperti itu sehingga saluran komunikasi itu bisa lebih cepat terjadi sehingga bantuan juga bisa lebih cepat datang. Bahkan kalau mungkin bisa pakai mungkin sarana helikopter untuk misalnya menjangkau daerah-daerah yang sulit. Tapi saya pikir tadi kembali lagi kehadiran Pak Presiden ke sana itu pasti akan menumbuhkan semangat lagi bahwa ini ada kehadiran negara di sana, pemerintah pusat hadir untuk membantu rakyatnya yang sedang menderita sebagai korban gempa. Gitu, Adi. Oke. Nah, Presiden Prabowo juga beberapa hari lalu memimpin ratas dan menyetujui tambahan 500 mesin pompa dan 20 X-Faktor ini untuk pemadaman karhutla dan hingga armada pendukung itu disetujui oleh Presiden. Nah, apakah penambahan peralatan ini menunjukkan pemerintah selama ini masih kekurangan kapasitas dalam menangani karhutla dan bencana-bencana lainnya, Pak? Sebenarnya kalau dari sumber daya harus diakui bahwa memang kita masih kekurangan dengan luas wilayah
apalagi misalnya dengan kebakaran hutan, kemudian daerah-daerah yang sulit terjangkau, sebenarnya memang secara fasilitas dan infrastruktur lainnya kita masih memiliki sejumlah keterbatasan. Tentu saja di sini harus ada prioritas, ya. Tentu saja ada prioritas bagaimana tangan pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu bisa lebih cepat sampai ke daerah-daerah bencana. Kemudian khususnya di kebakaran hutan ini saya lihat juga Pak Presiden juga turun langsung ke lapangan, sehingga bahkan dijanjikan mungkin dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu semoga kita bisa mengatasi kebakaran ini. Nah, ini memang kita menjadi PR bagi kita bagaimana kita melengkapi infrastruktur, peralatan, fasilitas dan sebagainya di tengah keterbatasan anggaran kita. Karena kan anggaran kita juga bukan hanya untuk menangani bencana, tetapi juga ada keperluan lain, keperluan pendidikan, keperluan kesehatan. Nah, ini selama ini yang menjadi perhatian terutama dari para ekonom terkait dengan bagaimana kebijakan anggaran kita sehingga bisa lebih membuka peluang agar penanganan bencana, anggaran-anggaran untuk bencana ini bisa lebih besar, lebih banyak, sehingga ketika itu dibutuhkan ada dana yang siap, barang-barangnya siap, segala fasilitas siap, sehingga itu bisa lebih cepat untuk membantu dan menangani korban. Artinya apa yang paling besar sekarang yang harus dikerjakan pemerintah untuk agar ini bisa segera tertangani, Pak? Dalam masa tanggap darurat tentu saja adalah bantuan terutama berupa pangan dan kesehatan. Ya, pangan dan kesehatan ya. Karena untuk makan itu kan pasti nggak bisa ditunda. Jadi itu yang paling penting, terutama lagi misalnya khusus untuk anak-anak dan balita misalnya, mungkin kebutuhan susu mereka dan sebagainya, itu yang tidak bisa ditunda. Nah, saya pikir untuk transportasi tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya, karena sekarang ini mungkin karena di situ dekat dengan Labuan Bajo ya, jadi sebenarnya bandara pun terbuka, bahkan beberapa bantuan mungkin bisa di Momere juga ada bandara di situ ya, itu bisa jadi tempat untuk menyalurkan bantuan. Saya pikir untuk transportasi udara sehingga bahan terutama dari Jawa, entah dari Surabaya atau dari Jakarta atau mungkin dari Makassar, itu bisa lebih cepat tersalur ke sana. Sebenarnya tidak. Cuma begitu sampai ke sana, nah begitu menjangkau ke daerah pelosok yang itu mungkin menjadi PR sekarang. Dari pusatnya bisa, tapi ke pelosok-pelosoknya karena infrastruktur itu akan menjadi kendala. Betul sekali. Ya, Bang Leo, pemerintah sering menyampaikan pentingnya mitigasi, tetapi di lapangan masyarakat itu masih kerap menghadapi persoalan evakuasi dan minimnya informasi. Di mana sebenarnya titik lemah mitigasi bencana kita, Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat ini kan kita membahas dua peristiwa besar ya. Betul. Ada gempa di NTT, terus karhutlah di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, dari dua peristiwa itu menjadi semacam pertanyaan juga buat kita kan. Jadi kan kalau secara mendasar ya, itu gempa itu kan artinya menguji kesiapan kita gitu kan. Sementara karhutlah itu kan dari sisi pencegahan ujiannya kita kan. Artinya karena apa? Ya, dua bencana ini menjadi ujian apakah kita sudah atau negara ya sudah membangun sistem mitigasi yang bekerja secara maksimal gitu kan? Apakah sebaliknya kita masih mengandalkan pola lama yang datang sebagai pemadam kebakaran seperti itu ya? Nah, ini kan yang terjadi baik dari dua kasus yang kita lihat hari ini ya kan seperti itu. Nah, kalau emang dari dua ini sebenarnya kan kalau kita lihat pemerintah sudah punya pengalaman cukup banyak nih ya. Harusnya, karena bukan baru kali ini bencana sering hampir tiap tahun menangani bencana gitu kan, termasuk juga mitigasi. Nah, mitigasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara konsepnya artinya sesuatu yang disiapkan sebelum kejadian gitu kan. Nah, sementara kalau yang penanganannya itu kan setelah kejadian. Jadi kalau seandainya pemerintah mau atau kita ya semua elemen masyarakat itu termasuk masyarakat sendiri yang sadar terhadap bencana, apalagi BNPB juga sudah ada program semacam desa tangguh bencana gitu kan, Destana. Artinya kan itu sudah secara informasi, secara edukasi sudah harusnya berjalan. Tapi ternyata dalam implementasinya kan suka berantakan, suka koordinasi segala macam. Nah, ini jadi pentingnya mitigasi ini. Jadi seandainya kita semua elemen masyarakat, negara dan lain-lain itu punya kesadaran untuk memitigasi secara serius ya. Saya pikir ketika terjadi bencana seperti yang dua kasus ini, mungkin itu bisa diminimalisir. Setidaknya dengan mitigasi yang bagus, itu bisa diminimalisir, ditekan tingkat resikonya gitu kan. Karena orang tahu kan, ada informasi early warning system, dikasih tahu ya ada gempa gini atau bencana karhutlah. Orang sudah tahu harus ngapain. Ada semacam SOP-nya gitu kan.
jalur evakuasi gimana, terus harus ngapain, harus gimana masa darurat seperti itu ya, dan lain-lain lah. Masuk juga gempa gitu, penyelamatan diri gimana, terus nah mitigasi kan termasuk juga gimana cara membangun misalnya rumah, fasilitas infrastruktur di wilayah bencana, itu kan juga bagian ya. Karena kan tadi Pak Ansel bilang, sekarang itu kan di NTT itu korban banyak itu banyak kan yang patah tulang ya. Karena banyak dokter ortopedi yang masuk untuk ya tadi lah untuk operasi segala macam. Karena mungkin si struktur bangunannya masih tidak mendukung mitigasi. Nah kan seperti itu. Jadi mitigasi itu di awal harusnya. Di awal yang memang ini udah dalam seminar, dalam edukasi dan pemerintah kita sangat kuat tuh di situ. Tapi ternyata emang masih belum maksimal. Nah di sini pentingnya mitigasi. Jadi artinya apakah kita siap menghadapi bencana seperti itu pertanyaannya kan? Ya kita balikan lagi seberapa siap kita menyiapkan mitigasinya gitu. Kalau kita mitigasinya kuat, mungkin kita juga akan lebih siap. Karena apa? Karena bencana itu emang sekali lagi tidak bisa dikontrol, ya kan? Kayak apalagi kayak gempa. Nah, hidrometeorologi bencana kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini sebenarnya bisa dikontrol harusnya kan, karena ini berulang setiap tahun lah ya. Apalagi kan BMKG itu sudah mengingatkan, ya kan, jauh-jauh sebelum Agustus ini kan, bahwa ini akan terjadi fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan ekstrim, dan ini akan ancamannya terhadap kebakaran hutan, lahan dan lain-lain, kegagalan panen. Nah, kalau informasi ini disampaikan secara jelas dan masuk ya ke struktur di bawah masyarakat, masuk juga perangkat desa dan masyarakat yang lain di bawahnya, mungkin ini orang akan aware ya. Oh, berarti dia jangan melakukan pembalakan liar, tidak membuka lahan secara lewat dibakar, kan masih banyak terjadi di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, dan penegakan hukumnya harus itu ini, tadi, Pak, ya. apakah yang disampaikan oleh BMKG itu sampai ke tingkat bawah ya kan, dan dipahami, dan akhirnya mereka wah ya El Nino jangan dah, kita tahan dulu gitu kan. Nah akhirnya kan sekarang ya sudah terjadi, akhirnya sekarang ya katakanlah aparat menemukan ada pihak yang memang harus menjadi tersangka, ada 27 orang di situ kan, apakah juga termasuk dalam di sini ada korporat besar yang terlibat karena memang menyangkut dengan ya tadi kan karhutla itu kan ada perkebunan ya kan, ada pertambangan, ada macam-macam di situ. Oke, baik. Dalam menghadapi bencana Pak Ansel, ada gempa NTT, ada karhutla. Apakah pemerintah perlu meningkatkan investasi pada teknologi seperti satelit atau drone atau sensor titik api dan sistem-sistem pemeringatan dini? Itu lagi-lagi kita harus ngomong anggaran. Nah, saya coba ngecek karena kalau kita lihat Undang-Undang Penanggulangan Bencana ya, Undang-Undang nomor 24 itu disebutkan memang bahwa penanggung jawab utama di sini adalah BNPB. Nah, tetapi sayangnya anggaran BNPB kalau secara real kalau kita lihat di era PBN ini saya punya data 491 miliar kalau ya, salah Pak ya. Ini dari tahun 2025, 2026 ke 2027 itu justru malah menurun. Betul. Nah, tapi kalau 2026 ke 2027 meningkat memang. Jadi 2025 itu anggaran awalnya itu sekitar 2 triliun. Tetapi 2026 turun jadi sekitar 490 miliar. Tetapi kemudian anggaran 2027 memang jadi 1 triliun, agak meningkat. Nah, tapi kemudian memang ada dana cadangan, disebut dana cadangan. Untuk tahun ini itu sekitar 5 triliun. Nah, kemarin untuk gempa NTT saja itu taksiran awal itu sekitar 2 triliun lebih lah. Nah, demikian juga dengan kalau kita ingat bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara kemarin terkait dengan banjir dan longsor itu juga mungkin rata-rata 2 triliun. Jadi mungkin kalau 2 bencana besar ini aja kita gabung mungkin bisa hampir 10 triliun. Anggarannya kurang gitu. Nah, apalagi untuk alat-alat yang canggih. Jadi kan sebenarnya anggaran ini kan pertama untuk tanggap darurat, kemudian untuk tahap rehabilitasi, kemudian untuk tahap rekonstruksi. Nah, ini memang membutuhkan anggaran dalam jangka panjang ya. Untuk anggaran jangka panjang. Nah, sekarang adalah bagaimana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan nih, PR-nya Pak Purbaya ini bagaimana dia mengalokasikan anggaran sehingga dana untuk kebencanaan juga bisa mendapat porsi yang cukup sehingga tadi penanganan korban bisa dilakukan dengan baik. Saya pikir itu hal-hal yang bagus ya, peralatan, teknologi, itu hal-hal yang bagus. Tapi persoalan kita, anggaran kita cukup atau tidak? Tahun ini kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Ansel. Tahun APBN 2026 ini anggaran untuk bencana itu sekitar 53 hingga 60 triliun. Ya. Sebenarnya apakah anggaran ini cukup realistis untuk tahun ini, Pak? Kalau untuk seperti itu mungkin saja ya anggaran. Saya belum lihat data detailnya.
Kalau memang anggaran bisa memang sebesar itu, saya khawatir anggarannya nggak sebesar itu. Kalau seperti itu, saya pikir tadi segala fasilitas mungkin bisa, terutama misalnya tadi deteksi titik api, itu hal yang mudah lah. Kalau untuk gempa kan persoalannya pada peralatan berat misalnya kan, bagaimana untuk membangun kembali dalam proses rekonstruksi nanti. Kalau anggaran seperti itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma tadi, lagi-lagi persoalan kita ada pada keterbatasan anggaran. Sehingga mungkin prioritasnya ada pada mulai masa tanggap darurat, kemudian rehabilitasi, sampai rekonstruksi. Untuk rekonstruksi saja misalnya, untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sekarang ini mungkin baru udah sampai dari hunian sementara, belum sampai hunian tetap misalnya. Kalaupun hunian tetap mungkin masih sekitar di bawah 20% gitu loh. Jadi memang itu proyek jangka panjang. Jadi untuk Aceh saja yang saya baca itu bisa sampai 3 tahun. Betul, untuk sampai masa rekonstruksi. Nah sekarang misalnya untuk kasus di NTT misalnya, itu di Manggarai saja itu hampir sekitar 25 ribuan rumah rusak ya. Ya, rusak berat mungkin sekitar belasan ribu. Nah itu butuh waktu berapa tahun gitu loh. Nah jadi mungkin soal bagaimana pemerintah terutama Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran. Minimal bisa anggaran yang memadai lah, terutama dalam tadi 3 tahap bencana, mulai dari tanggap darurat, kemudian rehabilitasi dan juga rekonstruksi gitu aja. Oke. Anggaran cukup besar walaupun ini Pak Bang Leo ya. Bagaimana memastikan nih Pak, alat-alat penanganan bencana tidak hanya tersedia di atas kertas, tapi benar-benar siap digunakan ketika bencana terjadi seperti saat ini. Jadi tidak kayak kemarin Presiden memerintahkan langsung beli 500 pompa dan ekskavator, itu kan baru artinya. Ini seperti apa penanganan ke depannya harusnya Pak? Iya betul. Jadi betul, kayak misalnya kayak di kebakaran hutan ya, itu kan harusnya kalau kita tahu mitigasi di awal ya, artinya memang nih fenomena ini bisa jadi tahunan karena memang kemarau, El Nino yang ekstrim gitu kan. Artinya kita bisa menyiapkan peralatan mungkin yang lebih canggih ya, tidak sekedar waterbombing yang beberapa kali gitu kan, tapi bisa lebih secara masif, dan itu emang itu investasi jadinya. Tapi kita paham itu investasi yang memang harus disiapkan, bukan pemborosan, karena memang ini sebagai sebuah bentuk mitigasi yang memang serius ya untuk penanganan itu. Karena apa? Ini kan juga menyangkut hubungan diplomasi kita dengan negara tetangga. Karena dampak karhutla itu dengan penanganan yang katakanlah ya seperti inilah yang sudah dianggap berjalan ya, kita ternyata kurang ya kan. Brunei, Singapura, Malaysia terdampak, dan itu secara kesehatan mereka inilah ya berdampak sosial. Dan belum di kita, dampaknya kita macam-macam kan ya secara ekonomi ya kan, terus juga habitat di akibat kebakaran juga semakin rusak ya kan, berkurang dan lain-lain. Nah ini harus kan dicegah gitu kan, ada kesadaran di sana. Seperti itu. Dan peralatan itu memang menjadi tools yang memang wajib untuk mitigasi, untuk pencegahan dan untuk penanggulangan. Jadi saya pikir kalau seandainya memang ini kita disiapkan peralatan yang memang support untuk dengan kondisi medan yang berat ya, kayak di Kalimantan, Sumatera segala macam untuk karhutla, itu harusnya itu akan maksimal terpakai gitu. Jadi ya nggak juga ada ketika terjadi kita karena nggak punya peralatan kita harus minta bantuan misalnya dari negara lain gitu kan, atau harus tergopoh-gopoh atau dadakan kita nyiapin alat, terlambat gitu kan. Harusnya memang udah disiapkan, ya nggak sekedar disiram dari atas pesawat, tapi juga mungkin peralatan yang lain. Kan selama ini kan kita lihat cuma sekedar gitu ya. Belum maksimal Pak ya. Penyiramannya secara manual lah katakan kayak gitu. Nah harusnya kan ada yang lebih ini lagi, apalagi lah perlu dicari ya, perlu dikolek lagi, mungkin sistem yang lebih maksimal lah untuk pemadaman. Ini terkait diplomasi seperti Pak Leo tadi disebutkan Pak, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kita di Kalimantan itu mulai berdampak ke Malaysia. Kalau nggak salah saya ada data sebanyak 108 sekolah itu di distrik Sarian, Sarawak ditutup sementara. Dan ini lalu bagaimana Pak diplomasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Malaysia agar hubungan Indonesia-Malaysia tetap harmonis Pak? Jadi sebenarnya kata maaf saja tentu saja tidak cukup ya. Cuma gini, kalau kita lihat dari sejarah karhutla sebenarnya memang bukan baru sekarang. Kita sejak zaman Orde Baru. Nah ini sebenarnya adalah persoalan bagaimana kita mencegah. Beda sama gempa. Gempa tidak ada yang bisa mencegah gempa itu terjadi. Tapi karhutla sebenarnya itu bisa dicegah. Caranya seperti apa? Ya lakukan pengawasan secara intensif. Nah
tadi sudah disebutkan bahwa ada sejumlah tersangka. Cuma persoalannya adalah jangan sampai ini cuma sekedar sebagai kambing hitam. Ya, inilah pelaku pembakaran. Mungkin Faktor masyarakat utamanya biasa yang apa, hanya membuka kebun 1-2 hektar misalnya, kemudian jadi korban, sementara perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional misalnya, bisa berlenggang bebas mereka. Meskipun mereka melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan misalnya, dilakukan dengan cara pembakaran. Nah, sebenarnya pertama adalah pengawasan, kemudian yang tadi sudah disampaikan adalah penegakan hukum. Kita tidak perlu ragu untuk menindak. Sebenarnya undang-undang kita sudah jelas kok sebenarnya, itu sanksi hukumannya luar biasa untuk karhutla itu. Bahkan untuk perusahaan misalnya yang melakukan, terbukti melakukan karhutla, itu kekuatannya betul, selain dicabut izinnya, itu hukumannya bisa 3 kali lipat termasuk denda. Nah, inilah yang saya lihat sekarang mungkin seharusnya lagi-lagi harus ada political will. Political will dari pemerintah bagaimana terutama penegakan hukum. Sebenarnya secara kasat mata tahu kok, saya pikir ya kemarin sebenarnya ketika mari kita ingat ketika Pak Prabowo berpidato di depan DPR soal bagaimana tambang liar misalnya, aparat tahu kok sebenarnya. Bahkan Pak Prabowo menunduk langsung Kapolri, Panglima, segera tindak. Demikian juga dengan kebakaran hutan. Saya pikir proses itu tahu gitu. Cuma bagaimana tinggal penegakan hukum. Mungkin Pak Prabowo perlu lagi itu menegaskan lagi, menginstruksikan Kapolri bahkan Panglima untuk menindak misalnya. Masa nggak ada yang tahu gitu loh. Betul. Dan ini sudah terjadi. Seperti yang tadi sudah diingatkan bahwa sekarang kita memasuki masa misalnya tadi El Nino Godzilla yang sangat luar biasa. Antisipasi, diawasi misalnya bagaimana perusahaan membuka utang. Kalau masyarakat, iya mungkin ada pasti. Tetapi pasti jumlahnya tidak akan ratusan bahkan jutaan hektar. Itu yang luar biasa. Dampaknya itu kan terjadi karena tadi pembukaan lahan dengan cara dibakar yang jumlahnya tadi ratusan ribu hektar, bahkan bisa jutaan hektar. Ini sebenarnya persoalan kita. Oke. Terakhir Pak Clio, harapan ke depan agar kita dapat memitigasi bencana segera dengan cepat dan bencana tidak sering terjadi di Indonesia. Walaupun ini kalau sering kita nggak prediksi, intinya kita mitigasi lebih cepat terakhir Pak. Jadi emang benar ya, jadi bencana ini sebenarnya bukan fenomena baru ya. Ini memang jadi apa namanya, bersiklusa berulang gitu kan. Artinya karena berulang itu bisa diukur dampaknya, resikonya dan penanggulangan. Nah, mungkin sampai tingkat pemulihannya ya. Tadi apa namanya, rekonstruksi segala macam. Jadi di sini kalau kita lihat gitu, dua bencana ini ada satu pertanyaan ya, artinya yang menggelitik kita di forum ini ya, diskusi kita, apakah mitigasi Indonesia sudah siap atau belum gitu kan? Ataukah kita emang lebih meresponnya sangat reaktif ya, tidak ada pencegahan dini atau risiko dini yang ditanggulangi gitu. Nah ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita sadar bahwa kita negara kita ini dalam ekosistemnya tuh rawan gempa ya kan, rawan bencana ya kan, macam-macam. Artinya di sini memang ada penguatan infrastruktur, penguatan sistem gitu kan, maupun jadi tidak lagi kita bicara soal koordinasi. Jadi justru satu komando itu lebih efektif ketimbang jalur komando yang banyak rapat segala macam gitu kan. Jadi tidak perlu lagi menambah sistem rantai koordinasi. Cukup satu tunjuk kita penguatan sistem komando, mungkin di sini ada BNPB yang mungkin bisa jadi jadi flagshipnya gitu kan, leadership sebagai penanganan bencana itu diperkuat ya kan. Seperti buktinya kita pernah melakukan itu pada saat bencana nasional waktu itu ya, ada COVID ya kan. Itu luar biasa kan kondisinya. Itu ada peran BNPB yang sangat dominan, sangat otoritasnya sangat kuat, dan akhirnya itu bisa sangat efeknya, dampaknya sangat dirasakan masyarakat, pemulihan bisa segera terlihat. Nah mungkin juga itu perlu dilakukan. Jadi perlakukan ada penguatan siapa yang harus melakukan apa gitu kan. Siapa yang rantai komando yang tertinggi yang bisa membawahi semuanya. Itu satu struktur yang kuat yang bisa melakukan pekerjaan secara sistematis, baik dalam mitigasinya maupun pencegahannya maupun nanti tahap restrukturisasinya gitu. Nah, itu yang penting. Jadi emang kalau itu kita bangun lagi, kita perkuat lagi, pemerintah juga mungkin punya konsen ke sana ya, karena memang ini menjadi hal yang memang menjadi perhatian lah buat masyarakat dan publik ya, agar kita bisa menekan resiko gitu aja. Betul. Pak Ansel, terakhir terkait mitigasi bencana di Indonesia Pak. Ya, ada dua. Pertama, kalau misalnya terkait karhutla sebenarnya bisa kita cegah.
Karena ini bencana yang sebenarnya bisa kita cegah dengan cara apa? Pertama pengawasan. Bagaimana pengawasan pembukaan lahan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dan multinasional. Itu pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum. Siapapun, siapa saja termasuk perusahaan yang memang terbukti melanggar aturan dengan melakukan pembakaran saat mereka membuka ladang usaha mereka sebenarnya, itu harus dihukum. Ya, itu yang jelas penegakan hukum. Kemudian terkait gempa, nah tadi sudah disampaikan soal mitigasi. Mungkin daerah-daerah rawan gempa, misalnya NTT, kemudian misalnya di Jogja, kemudian di Nias misalnya, mungkin ya tadi sudah mulai dibuat bangunan jangan pakai tembok misalnya, ya kan bangunan-bangunan tahan gempa. Di sana misalnya ada bambu mungkin, ada kelapa misalnya kan, bagaimana atapnya sehingga tidak tadi jumlah korban sesuai dengan kearifan lokal. Betul, itu yang harus kita tonjolkan. Kita punya BRIN, kita punya universitas. Pak Prabowo juga menyampaikan ada universitas, ada BRIN. Mereka bisa memberikan masukan, ini loh bangunan-bangunan yang cocok, Jepang bisa melakukannya misalnya. Saya pikir kita juga bisa dengan tadi kearifan lokal, kita punya bahan-bahan lokal yang bisa kita pakai agar tadi kita bisa mencegah seminimal mungkin korban terutama akibat gempa. Begitu, Adi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ansel sudah hadir di meja redaksi. Terima kasih sudah hadir di meja redaksi. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita di meja redaksi hari ini. Saya Adi Purnomo, tetap waspada, tetap siaga, dan sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum.